Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Serozi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Serozi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Nah, Ibu Putri, jenengan rencananya hari ini ada coaching ya, Bu ya, bersama Pak Effendi ya. Benar ya Pak. Jadi hari ini nanti saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Effendi sekitar nanti pukul 2 siang nanti. Baik Bu Putri, jadi kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan kepada panjenengan nanti bagaimana agar proses coaching yang panjenengan lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah Ibu Putri sudah siap untuk melakukan proses coaching tersebut? Insya Allah sudah siap Bapak. Baik Ibu, jadi sebelum Bu Putri melaksanakan coaching, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang saya akan amati nantinya, nggih. Jadi ada hal-hal yang akan saya amati Ibu dalam melakukan proses coaching yang nantinya itu akan saya lihat itu adalah proses coaching yang akan dilakukan ini menggunakan alur tirta. Alur tirta T-nya itu adalah tujuan utama, jadi Bu Putri nanti dalam proses coaching itu melaksanakan atau fokus pada tujuan yang akan dicapai dalam percakapan tersebut. Yang kedua itu I, itu identifikasi masalah. Jadi Bu Putri ini mengajak atau mengarahkan agar fokus terhadap masalah yang akan dipecahkan. Kemudian R-nya adalah rencana aksi. Nanti diharapkan Bu Putri sebagai coach ini bisa mengarahkan agar coachingnya itu bisa membuat rencana yang akan dilakukan. Kemudian TA, nah itu adalah tanggung jawab, bagaimana nanti coachingnya itu bisa bertanggung jawab terhadap rencana yang diusulkan tersebut. Okay. Nah, selanjutnya Bu Putri saya juga akan mengamati apakah Bu Putri ini melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya. Jadi prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Putri perlu mendengarkan dengan rasa, Bu. Rasa di sini adalah akronim, ya, ada 4 kata, R-nya itu receive. Jadi Ibu menerima pernyataan-pernyataan dari coach dalam hal ini adalah Pak Effendi. A yang kedua yaitu appreciate. Bu Putri memberikan tanda bahwa Bu Putri itu mendengar dengan aktif, mungkin bisa mengangguk atau mengatakan oke, atau ya itu memberikan tanda lah untuk mengapresiasi. Kemudian S itu summarize, jadi Bu Putri bisa membuat kesimpulan dari apa yang telah dibicarakan atau yang dipermasalahkan dari obrolan tersebut. Kemudian A yaitu as, ya, Bu Putri memancing, ya, membuat pertanyaan tematik yang berbobot yang bisa mengarahkan agar coachingnya itu menemukan solusi. Begitu ya Bu Putri ya. Nah, bagaimana Bu Putri, apakah sudah jelas? Terima kasih Pak Serozi, insya Allah saya sudah jelas. Nanti saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Effendi dengan menerapkan alur tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan dulu, kemudian melakukan identifikasi, melakukan memantik untuk Pak Effendi membuat suatu rencana aksi, dan juga melakukan tanggung jawab. Nanti saya akan mencoba seperti itu dan juga menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, itu saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan. Baik, alhamdulillah apabila memang rubrik penilaiannya sudah jelas, Bu. Jadi saya mau izin bertanya, Bu. Kompetensi coaching yang akan panjenengan kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini apa, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu saya ingin kehadiran penuh atau present dalam melakukan coaching dengan Pak Effendi nantinya. Selain itu juga saya ingin mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan Pak
Pak Effendi dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Pak Effendi bisa menyampaikan apa solusi dalam permasalahan itu. Baik Ibu, jadi sudah saya tangkap terkait apa namanya yang akan Ibu kembangkan. Ya mungkin bisa didetailkan lagi Bu, yang lebih spesifik Bu. Ya. Mungkin secara spesifiknya saya akan mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak supaya nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dialami oleh si coach itu. Oke, baik Bu. Jadi fokus kompetensi coach yang panjenengan kembangkan yaitu kehadiran penuh dan juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tinggi. Nah, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai nanti pada saat proses coaching yaitu saya ingin mendengarkan aktif, jadi saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dari permasalahan-permasalahan yang dialami sama Pak Effendi nantinya, dan juga kehadiran penuh saya dalam proses coaching itu. Baik Bu Putri, terima kasih ya. Saya kira sudah cukup berbincang kita pada tahap pra-coaching ini ya. Selanjutnya ini Bu Putri saya persilakan untuk melaksanakan coaching pada Pak Effendi. Saya doakan semoga lancar dan juga kompetensi yang Ibu kembangkan itu dapat tercapai, dapat muncul dari kegiatan coaching tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sami-sami Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Iya Bu Putri, ini saya mau konsultasi ya. Di kelas saya itu anak-anak kurang antusias dalam belajar ya. Saat saya mengajar mereka kelihatan malas-malesan ya. Saya mengajar tidak didengarkan ya, mereka lebih suka dengan ya main dengan temannya ya tidak mendengarkan gitu Ibu. Ya, begitu ya, berarti kasus yang dialami sama anak kelas di kelasnya Pak Effendi. Iya betul Ibu. Berarti kira-kira tujuan pembicaraan kita pada sore hari ini kira-kira apa Pak? Saya mengharapkan nanti saya menemukan solusi Bu, gimana membuat anak-anak itu antusias dalam pelajaran saya. Mereka tidak lagi bermalas-malasan tapi kelihatan semangat gitu ketika belajar bersama saya. Menurut Pak Effendi sendiri nih, semangat belajar itu yang seperti apa sih? Semangat belajar itu ya kelihatan mereka menyimak penjelasan guru. Kalau ada temannya yang presentasi di depan kelas misalnya ya, mereka juga menyimak temannya itu mengajukan pertanyaan atau menanggapi, kelihatan larut dalam belajar gitu Bu. Nah itu tidak saya jumpai sekarang ya, anak-anak itu kok kelihatan malas-malas gitu, lebih asik dengan ya dirinya sendiri, ngobrol dengan teman gitu. Di kelas itu lebih asik ngobrol sama teman, kurang tapi betul. Kalau pada saat belajar tidak semangat. Iya gitu. Betul ya. Kira-kira rencana Pak Effendi ke depannya untuk membangkitkan anak itu supaya bersemangat apa kira-kira Pak Effendi? Rencana saya, iya saya memikirkan itu apa penyebabnya ya. Mungkin karena ini Bu ya, pembelajaran saya yang monoton mungkin ya, yang modelnya itu saja, banyak ceramahnya gitu ya. Anak-anak jadi bosan mendengarkan ini dengan metode ceramah gitu ya. Mungkin perlu saya coba untuk lebih banyak metode yang lain. Jadi saya perlu membuat variasi modul pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin ya, sehingga anak-anak tidak lagi ya mengikuti pembelajaran dengan yang itu saja ya. Jadi Bapak sudah awalnya dengan menggunakan metode ceramah itu anak-anak kurang semangat gitu. Iya, kelihatannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin mengganti metode pembelajarannya. Iya, betul, ya. Berarti Pak Effendi ingin merubah metode pembelajarannya seperti bagaimana Bapak? Mungkin dengan banyak diskusi, kemudian kerja kelompok gitu ya, mereka berinteraksi dengan temannya. Sehingga mereka lebih ini ya, lebih
bisa larut dalam tugas ya. Kalau hanya ceramah kan memang mereka hanya mendengar saja ya, mereka tidak aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya lakukan Ibu. Dengan menggunakan modul yang baru, skenario yang baru dengan banyak lebih melibatkan anak-anak ya. Supaya membangkitkan semangat Betul, belajar. betul ya. Jadi melibatkan anak-anak untuk melakukan diskusi pembelajaran. Betul ya. Untuk merubah metode. Nah, kira-kira melibatkan siapa saja ini Bapak? Ini melibatkan yang pertama tentu saya sendiri ya. Yang kedua nanti mungkin butuh banyak alat peraga ya, agar anak bisa lebih aktif di pembelajaran itu. Mungkin dengan PSB, pusat sumber belajar, nanti saya pesan alat-alat yang sesuai dengan pembelajaran saya. Kemudian kalau butuh kegiatan luar kelas, mungkin saya nanti koordinasi dengan Sarpra ya. Nah, itu kira-kira bisa dapat Bapak terapkan untuk mengubah metode pembelajaran itu kira-kira kapan Pak rencananya? Mungkin ini butuh waktu Bu ya, karena pemesanan alat itu juga pembuatannya juga butuh waktu, pesan kemudian dibuat mungkin semester depan ya. Saya menggunakan modul dengan skenario yang lebih bervariasi, yang kira-kira nanti anak-anak lebih antusias. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit setiap modul akan saya perbaiki. Nanti sebagian waktu liburan ya, liburan akhir semester akan saya gunakan untuk memperbaiki modul juga, dan awal semester baru nanti insya Allah bisa digunakan. Jadi masih belum bisa diterapkan sekarang ya, iya, karena masih nunggu semester berikutnya. Berikutnya untuk menggunakan media yang baru untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak gitu ya. Semoga rencananya lancar ya Bapak ya, terima kasih, dan bisa terlaksana. Terima kasih. Nggak terasa kita sudah di penghujung pertemuan kita. Berarti kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini apa? Ya, yang saya dapatkan ini solusi Bu ya. Kalau tadi saya mengeluhkan tentang fakta di lapangan, anak-anak tidak antusias dengan pembelajaran saya. Alhamdulillah dalam pembelajaran ini saya mendapatkan solusinya, yaitu dengan mengubah modul pembelajaran menjadi lebih bervariasi, lebih menarik, mengajak anak lebih interaktif sehingga mereka tidak hanya sebagai objek tapi juga pelaku dalam pembelajaran ya. Alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi, saya tunggu kabar baiknya terima kasih Bapak. Bu Semoga atas bantuannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada saat Bapak sudah melakukan rencananya. Terima kasih Bu. Terima kasih sami-sami. Saya Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Saragi. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah Bapak, saya sudah cukup lega, sudah cukup senang, sudah melakukan proses coaching dengan Pak Effendi tadi. Saya juga sudah merasa sudah melakukan sebagai coach, sudah mendengarkan aktif dari yang Pak Effendi sampaikan, sudah hadir penuh di situ dalam proses coaching itu tadi. Iya Ibu. Jika melihat indikator tercapaian yang Ibu harapkan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching yang tadi, Bu? Saya sudah melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, Bapak. Jadi saya sudah menanyakan mulai dari tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach itu menyampaikan rencana aksinya dan juga melakukan tanggung jawab. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah tercapai ya Bu ya, baik tujuan maupun indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, jadi berdasarkan observasi yang saya lakukan, ini menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu memang sudah berjalan dengan sangat baik ya. Jadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi. Kemudian Ibu juga mengarahkan ya Pak Effendi atau coachnya untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya,
dan Bu Putri juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Oke. Ya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan menyimak dan dalam kehadiran penuh ya. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Bu Putri juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi atau pra coaching tadi. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih Bapak. Baik, Bu Putri, sebelum pertemuan ini kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Saya rasa sepertinya penilaian dari Pak Sairosi kepada saya tadi sudah cukup jelas. Semoga nanti saya sepertinya harus berlatih lagi untuk melakukan coaching sehingga saya bisa melaksanakannya dengan santai dan juga lancar. Baik, semoga dapat terwujud. Oke. Iya, amin. Terima kasih. Saya kira itu Ibu untuk proses coaching atau supervisi hari ini. Selamat, Bu Putri sudah mampu mengembangkannya dengan baik ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.